Deadpool telah menggunakan mekanisme perjalanan waktu milik Cable untuk memperbaiki berbagai masalah dalam hidupnya dan kehidupan aktor Ryan Reynolds. Selama perjalanannya, ia telah memanipulasi kenyataan dengan menghidupkan serta membunuh beberapa orang. Ia juga sempat mengunjungi R616, alam semesta utama MCU, dan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Avengers dengan mendekati Happy Hogan. Hogan yang dikenal sebagai sopir pribadi Tony Stark dan pengelola Stark Enterprise memang dekat dengan Avengers, meskipun ia tidak pernah menjadi anggota resmi tim. Pada saat itu Wade sedang mengalami krisis parubaya. Sikapnya yang eksentrik dan tidak masuk akal telah menyebabkan ketegangan dalam hubungannya dengan pacarnya Vanessa. Wade percaya bahwa bergabung dengan Earth Mighty Heroes akan memberinya kesempatan untuk membuktikan nilainya kepada Vanessa. Meskipun Hogan mengakui kemampuan Deadpool dan niat tulusnya untuk bergabung serta keinginannya untuk menjadi lebih bermanfaat, ia akhirnya menolak permintaan Deadpool setelah beberapa pertanyaan tambahan. Hogan merasa bahwa Deadpool yang ingin bergabung dengan Avenger untuk mencari validasi diri dan merasa lebih berguna tidak cocok dengan dinamika tim. Selain itu, Hogan juga tidak memiliki wewenang untuk menerima Deadpool sebagai anggota Avengers. Beberapa tahun kemudian, di Earth 10005, Wade Wilson merasa sangat kecewa setelah penolakannya oleh Avengers. Deadpool yang kini merasa tidak layak menjadi pahlawan memutuskan untuk meninggalkan kostum superhero-nya dan beralih menjadi seorang sales mobil bekas. Pada hari pertama kerjanya, Wade terlihat frustasi karena sebenarnya ia tidak menyukai pekerjaan barunya. Temannya, Peter, menyarankan agar Wade kembali memakai kostum superhero dan menjalani hidup sebagai pahlawan. Namun, Wade yang sekarang lebih fokus pada kehidupan sehari-hari tidak lagi memikirkan untuk menjadi pahlawan super. Meskipun begitu, naluri sebagai Deadpool masih kuat dalam dirinya. Ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Tetapi pikiran tersebut menghilang saat ia mengunjungi rumah Blend AI, tempat di mana teman-temannya telah berkumpul untuk memberinya kejutan ulang tahun. Di pesta kejutan tersebut terlihat Colossus, Negasonic Teenage Warhead, dan teman-teman lainnya yang tampak terkejut dengan penampilan Wade. I love your hair system, Wade. Vanessa Charlize, mantan pacarnya, juga hadir untuk memberinya ucapan selamat ulang tahun, membuat Deadpool semakin sulit untuk move on. Vanessa kini sudah memiliki pacar baru, jadi tidak mungkin mereka kembali bersama. Wade memutuskan untuk menjauh demi keselamatan wanita yang ia cintai. Meski telah pensiun dari dunia kepahlawanan, Deadpool merasa bersyukur karena masih memiliki teman-teman yang peduli padanya. Namun, setelah meniup lilin ulang tahunnya, terdengar ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, pasukan TVA muncul dan langsung menangkap Wade. Wade yang bingung tidak sempat menggunakan kekuatan supernya sebelum pasukan TVA menangkapnya. Setelah ditangkap, Wade rupanya dibawa ke markas TVA untuk bertemu dengan Mr. Paradox, seorang agen eksentrik dari agensi pengawas timeline yang bertugas memeriksa bumi 10005, alam semesta tempat Wade berada. Agen Paradox yang bekerja untuk organisasi pengawas ruang dan waktu menjelaskan bahwa Wade sering memanipulasi kenyataan dengan menghidupkan dan menghancurkan beberapa orang menggunakan alat time travel milik Cable. Di markas, Wade melihat Kapten Amerika tengah dipantau dari berbagai universe dan mengejutkannya dirinya di masa depan dalam keadaan sekarat di pangkuan Thor yang tampak menangis kehilangan sahabatnya. Is he crying? Alih-alih menginterogasi Wade atas semua pelanggaran temporal yang telah dilakukannya, agen Paradox menawarkan Wade kesempatan langka meninggalkan timeline-nya dan bergabung dengan universe mereka. Itulah mengapa selama ini Wade merasa diawasi karena Paradox dan timnya memang memantau hidupnya. Tawaran ini adalah kesempatan bagi Deadpool untuk kembali menjadi pahlawan super di universe utama. Wade yang sangat gembira mengungkapkan betapa senangnya ia akhirnya berada di Disney. Dengan semangat baru, Deadpool kembali mengenakan kostumnya dan bertanya kepada Paradox tentang langkah selanjutnya. Namun, ia diberitahu bahwa ia tidak akan bisa kembali ke dunianya karena Anchor Bay, makhluk pusat di universe tersebut, telah mati.
Agen Paradox menjelaskan bahwa kehilangan Anchor Bank akan menyebabkan kehancuran total universe. Ternyata Anchor Bank di Universe Wade adalah Wolverine. Paradox mengungkapkan bahwa kematian Wolverine akan menyebabkan kehancuran universe ini. Meskipun kerusakan garis waktu akan mencapai puncaknya dalam beberapa ribu tahun ke depan, Paradox memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa sepengetahuan atasannya. Dia mempercepat proses kehancuran universe ini dengan menggunakan Time Reaper yang dibantu oleh perangkat akselerasi bernama MacGuffin. MacGuffin berfungsi sebagai jembatan fisik yang menghubungkan komponen materi dan antimateri, memberikan daya pada Time Reaper. Deadpool tampak tidak begitu tertarik dengan ide itu. Jadi ia mencoba bernegosiasi dengan agen Paradox untuk menyelamatkan bumi 10005. Namun permintaannya tidak dikabulkan. Deadpool lalu diberikan dua pilihan: bergabung dengan TVA di The Secret Timeline untuk menjadi pahlawan bagi alam semesta lain, atau bergabung dengan teman-temannya di bumi 10005 saat bumi itu akan menghadapi kehancuran dalam waktu 72 jam. Deadpool pun mengejutkan agen Paradox dengan setujuan, namun memilih opsi ketiga, opsi mematahkan hidung. Setelah berhasil merebut alat canggihnya yang bernama Tempest, ia langsung melarikan diri untuk menjelajahi multiverse dan menemukan varian Logan untuk menyelamatkan timeline-nya. Dan karena tidak ada cara lain untuk menghidupkan kembali Wolverine di alam semestanya, kita pun dibawa kembali ke awal film saat Deadpool tengah dalam misi menemukan varian Logan, di mana momen itu disebutnya sebagai penodaan jenazah suci, yang mana Deadpool membantai mereka satu persatu dengan tulang adamantium milik sang pahlawan suci Wolverine. And my sword. Kemudian sehabis mengalahkan seluruh pasukan TVA, Deadpool terus berkelana dari satu universe ke universe lainnya untuk mencari Logan. Namun setiap Logan yang ditemuinya selalu menyerangnya dan menolak tawarannya. Setelah pencarian panjang, Deadpool akhirnya menemukan Logan, versi Wolverine yang alkoholik dan depresi. Tanpa basa-basi, Deadpool memaksa Logan untuk ikut dengannya. Let's go, Peanut. Logan yang belum pulih sepenuhnya mencoba menghindarinya dengan mengeluarkan cakarnya, tetapi gagal. Dan untuk mempersulit Deadpool, ia pun memutuskan untuk minum hingga pingsan. Ternyata dari sana Deadpool membawa Logan menghadap agen Paradox untuk menjadikannya sebagai Anchor Bank yang baru di universe-nya, sambil menyeret Logan yang masih dalam keadaan setengah mabuk. Melihat itu, agen Paradox marah dan menolak Wolverine satu ini, karena Deadpool tidak bisa sembarangan. Lagi pula, Wolverine yang ini adalah versi terburuk karena dia telah membiarkan dunianya hancur dan sekarang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Logan ini tidak pernah mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain, bahkan ketika teman-temannya sangat membutuhkannya. Sejak saat itu, ia hidup dengan beban kematian mereka. Mendengar pernyataan itu, Logan bangkit dari mabuknya dengan muka memerah. Deadpool melihat Logan yang marah malah mengejeknya dengan mengatakan, "Selamat datang di MCU." Deadpool tidak terima atas penolakan dari agen Paradox, langsung mengatakan bahwa mesin penghancur universe adalah mesin ilegal. Ternyata dugaan tersebut benar adanya. Faktanya agen Paradox memang melanggar aturan TVA yang melarang penghancuran universe secara instan. Dan agar tidak ketahuan kalau ia telah berbuat tanpa sepengetahuan atasannya, agen Paradox langsung mengirim mereka berdua menuju ke dimensi lain. That was close. Ketika Deadpool dan Wolverine terbangun, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah ruangan hampa yang dikenal dengan The Void, tempat pembuangan metafisik untuk varian yang dianggap tidak sesuai dengan rencana kosmik multiverse dan garis waktu suci. The Void juga mencerminkan tema dari alam semesta yang dianggap terbuang dan pembangunan dunia dari film-film Marvel sebelumnya, sebelum Disney mengambil alih. Tanpa banyak bicara, Wolverine langsung menyerang Deadpool dengan amarah, menyalahkannya karena menyebabkan mereka berdua terbuang ke tempat tersebut. Deadpool yang tak tinggal diam membalas serangan Wolverine dan memulai pertarungan sengit di antara mereka. Was that all you got? We don't make it back to that Mr. Paradise. Pertarungan mereka sangat brutal dan kacau karena keduanya memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Meski saling menusuk dan menembak, terlihat jelas bahwa keduanya sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan.
Beberapa mutan seperti Deadpool dan Wolverine memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif, sementara yang lain memiliki mutasi yang membuat mereka tampak seperti binatang. Dalam satu momen kritis saat Deadpool terpojok dan Wolverine hampir membunuhnya, Deadpool berhasil menenangkan Wolverine dengan mengatakan bahwa TVA memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala kesalahan di alam semesta, termasuk kesalahan yang telah membuat Wolverine memiliki reputasi buruk sehingga menjadi karakter yang paling dibenci di dunianya sejak awal. I promise. And we can fix your world together. Setelah Deadpool berjanji kepadanya, tiba-tiba terdengar suara seorang pria berjubah yang muncul dari atas menara. Pria itu menunjuk ke arah iring-iringan penjahat bergaya Mad Max yang terdiri dari kelompok penjahat mutan dari film-film X-Men sebelumnya yang mendekati mereka. Awalnya Deadpool dan Wolverine mengira bahwa pria berjubah tersebut adalah Steve Rogers alias Kapten Amerika yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, keheranan mereka meningkat ketika ternyata pria tersebut adalah Human Torch alias Johnny Storm dari film Fantastic Four. Johnny segera melompat ke medan pertempuran dan langsung menyerang salah satu penjahat yang ternyata adalah Pyro, pemimpin kelompok. Sayangnya, serangan Johnny Storm tidak berlangsung lama. Pyro mampu dengan mudah melumpuhkan Johnny dan mengalahkannya. Setelah menumbangkan Johnny, Sabretooth, musuh bebuyutan Wolverine, maju untuk menantang Wolverine. Wolverine menunjukkan kemampuannya dengan satu serangan yang terlihat sangat mudah, mengalahkan Sabretooth dalam sekejap mata. What is it, girl? Deadpool dengan gaya khasnya menenteng kepala Sabretooth dan memberikan kesempatan kepada penantang berikutnya untuk maju. Namun saat Pyro memerintahkan mantel untuk bertindak, tiba-tiba dengan mudah mantel mampu melumpuhkan dan menangkap Deadpool, Wolverine, dan Johnny Storm, menjadikan mereka bertiga sebagai tawanan. Di tengah perjalanan, Johnny memberi informasi penting kepada Logan dan Deadpool tentang kondisi tempat mereka berada. Menurut Johnny, sejak zaman Loki hingga saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sebagian besar telah mati, sementara yang tersisa masih berusaha mencari jalan keluar tanpa henti. Logan yang penuh harapan percaya bahwa pemimpin dari kelompok Pyro mungkin bisa membantu mereka untuk kembali ke TVA. Namun pendapat Logan hanya membuat Johnny tertawa. Johnny menjelaskan bahwa jika mereka tidak mau bekerja sama, mereka hanya akan menjadi makanan penutup untuk Elliot, entitas buas berbentuk awan pemakan materi peliharaan kelompok tersebut. Setibanya di markas kelompok Pyro yang memiliki bentuk mirip tubuh Ant-Man raksasa sebagai tempat tinggal mereka, Logan, Johnny, dan Deadpool disambut dengan kehadiran sebagian besar mutan dari berbagai universe. Mereka bertemu dengan karakter-karakter terkenal seperti Hellboy, Juggernaut, dan banyak lagi. Tak lama setelah mereka tiba di markas, muncul seorang penguasa tempat tersebut, sosok villain bernama Cassandra Nova. Cassandra adalah mutan yang sangat kuat dengan kemampuan psikis yang luar biasa. Dan ternyata dia adalah kembaran parasit telepati dari pemimpin X-Men Profesor X alias Charles Xavier dari alam semestanya. Cassandra Nova dalam komik Marvel memiliki kekuatan yang sebanding dengan Profesor X, termasuk telepati dan telekinesis. Sebagai kembarannya, dia bisa memanipulasi pikiran dan energi dengan sangat kuat. Dengan hanya menjentikan jarinya, Cassandra mampu membuka ikatan yang mengikat Deadpool dan Wolverine, membebaskan mereka dengan mudah. Saat Cassandra menghampiri Johnny, Deadpool dengan sifatnya yang suka mengolok-olok menyampaikan bahwa selama perjalanan tadi, Johnny mengejek Cassandra, membuat komentar sarkastik dan menyebutnya sebagai orang yang buruk. Johnny! I'll let her intimidate you. You said all that about me. Johnny mencoba menenangkan Deadpool, tetapi karena Cassandra mampu membaca pikiran mereka, dengan satu gerakan tangan Cassandra mengulti Johnny tanpa ampun.
Kesempatan ini digunakan Cassandra untuk mengajak Wolverine dan Deadpool bergabung dengan kelompoknya dalam menguasai dunia. Namun, Wolverine dan Deadpool langsung menolak tawaran tersebut. Cassandra yang tidak terima dengan penolakan itu mulai mengoceh tentang kehidupan mereka yang tidak berguna, memprovokasi Wolverine hingga marah. Sementara itu, Deadpool berusaha menyatakan bahwa dia tidak mau bergabung dengan Cassandra dan hanya ingin pergi dari tempat itu. Namun sebelum Deadpool bisa menyelesaikan perkataannya, Cassandra melakukan sebuah magic dengan kekuatan supernya. Dia berusaha mempengaruhi dan menggali ingatan Deadpool, terutama memori tentang Vanessa. Deadpool mulai merasa bersalah yang mendalam atas apa yang terjadi pada Vanessa. Perasaan bersalah yang semakin mencekam pikirannya. Namun untungnya Deadpool segera sadar dari pengaruh Cassandra dan menyadari manipulasi tersebut. Deadpool lalu melihat kesempatan dan bersiap menyerang Cassandra, namun tiba-tiba My boy's winning! You are! That's my big boy! dalam upaya mereka untuk menyerang Cassandra, Logan dan Wade gagal total. Cassandra kemudian mengungkapkan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan TVA untuk menyerahkan para penghuni Void yang terbuang kepada Elliot, entitas penjaga multiversal yang melahap varian, sebagai imbalan atas kendali mutlaknya atas gurun ini. Cassandra mengungkapkan bahwa penghuni Void yang dimaksud adalah Wade dan Logan. Saat dia memanggil Elliot untuk melahap mereka, Wolverine tiba-tiba menemukan sebuah benda misterius yang secara ajaib membawa mereka terbang menjauh dari tempat itu. Knife out of your buttocks. I smell food. I smell Quest. Run. Beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah bar yang terbengkalai, di mana Wolverine terlihat sibuk mencari-cari sesuatu. Caused by ADHD. Check for ADHD. Dan ya, ia berhasil menemukan minuman favoritnya di dalam kotak P3K. Mereka pun mulai berbincang menceritakan perjalanan mereka masing-masing. Di tengah obrolan, Deadpool tiba-tiba teringat perkataan Cassandra. Ia menyadari bahwa jalan hidupnya begitu menyedihkan. Tidak hanya ditolak menjadi anggota Avengers, tetapi juga ditolak oleh wanita yang ia cintai. Meskipun begitu, Deadpool merasa sedikit terhibur karena bisa bertarung bersama seorang X-Men. You were an X-Man. Beberapa saat kemudian ketika Deadpool dan Logan melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba muncul seekor anjing kecil berkostum Deadpool. Ternyata anjing itu adalah Dogpool. Deadpool sangat senang karena ada anjing lucu yang sangat mirip dengan dirinya. Dan tak lama kemudian muncullah seorang Deadpool lainnya yang berasal dari universe lain, menjelaskan bahwa Dogpool adalah anjing pendampingnya, dan orang-orang memanggil dia dengan sebutan Nespool. Deadpool paling tampan dan paling sopan di seluruh multiverse. Nespool bercerita bahwa di The Void ada banyak varian lain yang bisa ditemui yang merupakan pasukan anti Cassandra. Namun Deadpool menolak ajakan itu karena ingin segera keluar dari tempat tersebut. Meski begitu, di dalam hatinya, Deadpool merasa sedikit iri pada Nespool yang memiliki pistol emas. Untungnya, Nespool selain tampan, ia juga sangat baik hati. Melihat mereka berjalan menuju tujuan, ia pun menawarkan untuk menunjukkan area perbatasan yang jauh dari kekuasaan Cassandra dan bahkan meminjamkan mobil Honda Odyssey kepada Deadpool dan Wolverine. Deadpool melihat kondisi mobil yang sudah bobrok dan enggan menerimanya. Berbeda dengan Deadpool, Wolverine lebih pragmatis. Ia menerima mobil itu dengan ucapan terima kasih kepada Nespool sambil menyerahkan kembali Dogpool kepadanya. Dengan terpaksa, Deadpool mengikuti saran Logan dan naik ke dalam mobil, meskipun mereka tidak tahu jalan keluar dari wilayah tersebut. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah hutan yang sunyi. Seharusnya mereka tidak dibiarkan pergi berdua karena sedikit saja lengah mereka bisa saling menghabisi. Kali ini Deadpool keceplosan mengungkapkan rahasianya. Ternyata dia membutuhkan Wolverine untuk menyelamatkan dunianya yang hampir hancur.
Deadpool lalu mengeluarkan foto berisi 9 orang termasuk teman dan kekasihnya dan memperingatkan bahwa jika Wolverine tidak segera membantunya, semuanya akan mati karena di masa depan Cassandra akan menguasai dunia. Know how to save him? I don't know anything about saving worlds. It's right here in this picture. Wolverine merasa dirinya hanya dimanfaatkan, dan Deadpool yang melihat Wolverine seolah tak peduli karena mereka berada di universe yang berbeda. Konflik memanas dan mereka siap untuk saling adu kekuatan. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana mereka berdua berusaha mati-matian untuk saling membunuh. Akhirnya kelelahan mengalahkan mereka dan mereka tumbang di dalam mobil. Tanpa mereka sadari, sosok misterius muncul dari balik hutan dan membawa mobil mereka ke tempat yang belum diketahui. Siang itu Deadpool yang baru saja pulih dari luka-lukanya terbangun dan mulai memeriksa sekelilingnya. Namun ia terkejut ketika dihentikan oleh seorang wanita misterius. Ternyata itu adalah Elektra. Kekagetannya semakin bertambah saat Blade, manusia setengah vampir yang ia kira sudah pensiun, tiba-tiba muncul. Tak berhenti di situ, Gambit, seorang mutan dengan kemampuan memanipulasi listrik dan melempar kartu yang bisa meledak, ahli pertarungan tangan kosong, serta sering menggunakan tongkat paralon untuk mencuri juga muncul di hadapannya. Okay. Look at you. Oh, terrific. Setelah Deadpool dan Gambit saling mengenal satu sama lain, ia pun menanyakan, lalu siapa yang telah membawa kita ke tempat ini? Tiba-tiba dari balik lorong keluar seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Laura. Dan rupanya Logan sudah mengenalnya sebagai X-23, karena Laura telah diselamatkan oleh Wolverine di film Logan 2017. Deadpool lalu menanyakan, lalu siapa yang telah membuang mereka ke The Void? Ternyata mereka semua sengaja diasingkan ke tempat itu oleh TVA dengan alasan bahwa alam semesta mereka sedang sekarat, persis seperti yang disampaikan mereka kepada Deadpool. Lalu Deadpool berkata kalau sekarang ia berada dalam sarang Cassandra sehingga satu-satunya jalan keluar adalah melalui dia. Cassandra bisa mengantar mereka pulang karena Cassandra sendiri yang telah memberitahukannya ke mereka sebelumnya. Blade yang tahu kalau Deadpool dan Wolverine sudah masuk ke markas Cassandra dan berhasil keluar hidup-hidup mulai tertarik dengan ide dari Deadpool tersebut. Dalam obrolannya, Gambit tiba-tiba mengingat rekan satu timnya, Johnny Storm, yang telah menghilang selama 2 hari dan Deadpool pura-pura tak mengenal Johnny. Lalu ia pun mulai menjelaskan idenya untuk menghentikan Cassandra, hingga saking semangatnya ia keceplosan mengatakan bahwa jika memang kamu tidak bisa menyelamatkan semestamu, masih ada pilihan untuk kamu bisa membalaskan dendam mereka. Itu yang diinginkan oleh Johnny. Karena itulah Deadpool pun menjelaskan kejadian sebenarnya bagaimana Johnny rekannya itu tewas di tangan Cassandra dengan cara yang sadis. I'm gonna start here. Okay, hey, down while the soil greedily draws organs to splash again, leaving she zip-zapped. Setelahnya mereka kembali membahas ide untuk menghentikan Cassandra. Meskipun Deadpool tahu kalau Magneto telah tiada, ia menduga kalau helmnya masih ada sehingga bisa dipakaikan kepada Cassandra untuk memblokir kekuatannya. Namun menurut Blade, helmnya telah dilelehkan oleh Cassandra. Elektra lalu mengetahui helm lainnya yang mampu menahan kekuatan telepat yang dipakai Juggernaut, salah satu anak buah Cassandra. Jadi saat ini tak ada cara lain selain masuk ke markas mereka dengan bekerja sama dalam satu tim, kecuali Wolverine yang tampak masih ragu dengan rencana tersebut. Who's ready? Yes, Gambit. Born ready. Yes, let this man cook. Christ, that is graphic. Bingo. You're all fucking dead. We're doing this. Malam itu Laura berbincang hangat dengan Wolverine, saling merenungi nasib dan membuka diri tentang hubungannya dengan Wolverine versi dunianya. Diketahui Laura adalah hasil dari eksperimen proyek senjata rahasia yang mencoba menciptakan klon Wolverine. Proyek ini menggunakan DNA Wolverine sehingga Laura secara teknis adalah klon, namun sering dianggap sebagai anak perempuan Wolverine karena kedekatan genetik dan emosional mereka.
Laura memiliki kemampuan yang sangat mirip dengan Wolverine, termasuk kekuatan penyembuhan regeneratif, cakar adamantium, 2 di setiap tangan dan 1 di setiap kaki, serta indera yang tajam. Percakapan dengan Laura membuat Logan tanpa sadar mengungkapkan bahwa kelalaiannya terhadap mantan timnya menyebabkan kehancuran mereka di tangan manusia yang saat itu tengah memburu mutan. Rasa bersalah karena mengecewakan rekan-rekannya telah menghancurkannya sejak saat itu dan membuatnya semakin tertekan. Laura pun menceritakan bahwa selama bertahun-tahun dia diciptakan untuk menjadi mesin pembunuh, bekerja untuk sebuah organisasi bernama Facility. Ketika dirinya tertangkap dan dibuang di tempat itu, ia mulai move on dan bertekad untuk menebus masa lalunya. Sebelum pergi, Laura meminta agar Wolverine bisa berdiri dan bertarung di sisi mereka dalam pertempuran melawan Cassandra dan antek-anteknya. Tetapi Logan tampaknya masih ragu-ragu. You got the wrong guy. You were always the wrong guy. Di sisi lain, Mr. Paradox menghubungi Pyro dan memintanya untuk menghabisi Cassandra. Paradox semakin yakin bahwa Cassandra bertindak semakin tidak terkendali dan perilakunya bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Sebagai imbalan, Pyro dijanjikan kebebasan dari The Void. Keesokan harinya, rombongan Elektra beserta Deadpool terlihat menggunakan mobil andalan mereka mencoba menerobos masuk ke markas Cassandra. To Blade. It's gonna be easy. Just Juggernaut's helmet. There's only been one Blade. Setelah berhasil menembus tembok pertahanan dengan serangan pembuka dari Blade, para superhero ini pun bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Momen puncaknya terjadi ketika Wolverine muncul dari balik bagasi mobil dan mereka pun beraksi menyerang dengan brutal ke arah pasukan Cassandra. Kemudian saat pertarungan brutal masih berlangsung, Deadpool dan Wolverine menghampiri Cassandra. Dan tanpa basa-basi lagi, Deadpool berhasil dilumpuhkan olehnya. Lalu setelah itu membuat Wolverine bertekuk lutut di hadapannya hingga dia punya waktu untuk membaca alam pikiran dari Wolverine yang hidupnya selama ini dirundung oleh kesedihan dan rasa bersalah setelah kehilangan rekan-rekannya di X-Men. Dengan begitu Cassandra mencoba menawarkannya untuk bergabung dengannya di The Void. Di saat yang sama di luar, Laura berhasil mengulti Juggernaut dan mengambil helmnya. Ia lalu melemparkannya ke arah Deadpool dan segera dipasangkan ke kepala Cassandra. Ia pun berhasil dilumpuhkan, namun tiba-tiba Pyro muncul dan menembaknya. Namun sebelum Pyro melanjutkan pidatonya, Wolverine langsung menghajarnya. Karena kini kekuatannya tak berfungsi, Wolverine yang tahu kalau Cassandra akan segera mati, memutuskan untuk menghormati kawan lamanya Charles Xavier, mendiang pemimpin X-Men, dengan menunjukkan belas kasihan kepada Cassandra yang merupakan saudara kembar Xavier. Ia pun menawarkan kesepakatan, yaitu Cassandra akan diselamatkan dengan bayaran ia mau memulangkan mereka berdua. I know your brother. This is for him. Take your hands off. Setelah melepaskan helm Juggernaut di kepalanya, Cassandra pun berhasil pulih seketika dari luka tembaknya. Ia pun menepati janjinya dengan mengizinkan keduanya untuk kembali ke Universe W, menggunakan cincin ketapel yang didapatkannya setelah membunuh salah satu varian Dr. Strange yang kebetulan lewat di wilayahnya. Cassandra pun mulai membuka portal dan keduanya diberi waktu 4 detik sebelum Elliot sang penjaga Void melahap mereka semua. Mereka pun berlomba melompat memasuki portal bersamaan saat rekan-rekan mereka di bawah berhasil menumbangkan semua anak buah Cassandra. Singkat cerita, Deadpool dan Wolverine mendarat dengan cukup mulus di hadapan Peter yang baru sepakat dengan pembeli mobilnya.
Cassandra di sisi lain menjadi sangat emosional tentang pengkhianatan itu dan memaksa Pyro untuk mengungkapkan siapa otak yang telah memerintahkannya. Ia pun mengakui kalau ia cuma disuruh oleh agen Paradox dari TVA. Dan segera setelah itu Cassandra yang diliputi dendam segera menuju ke bumi 10005 tempat Wade juga berada sekarang. Paradox yang kemudian mengetahui kedatangan Wade dan Wolverine segera menemui mereka. Di sana Deadpool habis-habisan memakinya karena telah membuang mereka ke dalam Void. Namun tiba-tiba portal kembali terbuka dan keluarlah Pyro yang langsung dibunuh oleh Cassandra yang muncul di belakangnya. Di poster depan TVA itu tanpa basa-basi Cassandra langsung membaca dan menyelidiki pikiran Paradox untuk mengetahui semua tentang Time Reaper. Dan untuk membalas dendam, ia memutuskan untuk menggunakan perangkat itu untuk membuat multiverse menjadi Void dengan menghancurkan semua alam semesta. Di sisi lain, Hunter B-15, pengawas operasi TVA saat ini, mengetahui tentang aktivasi ilegal Time Reaper di tempat Paradox bekerja. Sementara itu di luar, Deadpool dan Wolverine dibuat kaget oleh kedatangan Dogpool yang menghampiri mereka berdua, disusul dengan Nespool yang dikira akan mengambil anjingnya. Namun rupanya mereka datang membawa pasukan dari berbagai varian Deadpool yang dibawa oleh Cassandra untuk menghambat mereka berdua agar rencana Cassandra berjalan mulus tanpa hambatan. Dan bersama Logan, ia terlibat dalam pertempuran panjang dengan doppelganger multiversalnya. No, sorry about that. Easy, Tommy. Dalam pertarungan brutal tersebut, Nespool mengalami luka serius karena Wade mengira bahwa Nespool memiliki kekuatan regenerasi seperti dirinya. Meskipun Nespool bilang ia tak punya kekuatan itu, Wade yang merasa Nespool hanya bercanda sekali lagi menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Di situ mereka saling menatap dan Wade meyakinkan Nespool kalau ia akan selamat hingga tembakan mengarah ke kepalanya membuatnya hancur. Tiba-tiba tembakan berhenti sejenak saat Wolverine menggunakan Dogpool sebagai tameng. Wade mengambil pistol emas milik Nespool yang telah lama ia impikan, dan keduanya yang merasa tak ada jalan lain memutuskan untuk menghadapi mereka semua dengan kekuatan penuh. I blew it. What you laughing at? Ternyata hampir mustahil untuk membunuh segerombolan psikopat abadi yang memiliki kekuatan regenerasi. Namun tiba-tiba Peter, anggota tim X-Force dan sahabat karib Wade, tiba tepat waktu dan secara ajaib menghentikan pertempuran. Semua varian Deadpool dalam multiverse menghormati varian Peter dalam hidup mereka yang dianggapnya sebagai legenda. Sehingga hal ini membuat Wolverine dan Deadpool keheranan. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Keduanya lalu menginterogasi Paradox dan segera mengetahui tentang rencana jahat Cassandra untuk menghancurkan alam semesta. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan menyabotase Time Reaper. Resikonya ketika materi dan antimateri bercampur di tubuh mereka, maka mereka akan diatomisasi. Jadi bagi yang ingin menjembatani hal itu, maka siapapun di antara keduanya akan musnah dan terhapus dari sejarah selamanya. Karena dampak kosmik tidak memperhitungkan faktor regenerasi yang dipercepat. Mereka pun akhirnya bersiap dengan segala risiko. Namun sebelum masuk, Wolverine mencoba mengingatkan Deadpool bahwa ia memiliki orang-orang yang dicintai, sedangkan Wolverine tak punya siapa-siapa lagi. Memutuskan untuk melakukan sabotase seorang diri. Namun tiba-tiba Marvel Jesus, hear you over all the...
to be me. Without dying. Saat Deadpool mulai menghubungkan kedua arus mesin, ia mengalami kesulitan karena kekuatan mesin itu sangat dahsyat dan tenaganya hampir menyatu dengan kekuatan Cassandra. Beruntung Wolverine tiba tepat waktu dan dengan cepat membantu Deadpool untuk melakukan sabotase pada mesin tersebut, berhasil menyelamatkan multiverse dalam prosesnya. Cassandra musnah untuk selamanya. Tiba-tiba Hunter B-15 mengetahui semua yang terjadi di belakangnya dan langsung meminta penjelasan Paradox, lalu menahannya setelah Logan dan Wade yang secara ajaib selamat dari cobaan itu muncul di hadapan mereka. Dan menurut B-15, tindakan berani mereka berdua itu telah berhasil menyelamatkan Earth 10005 tempat tinggal Wade dari kancuran. Wade lalu meminta bantuan B-15 untuk mengirim Deadpool yang lain kembali ke alam semesta masing-masing dan memintanya untuk mengubah masa lalu Wolverine. Namun bagi B-15, aksi heroik Wolverine barusan itu terjadi karena apa yang ia alami di masa lalu, hingga B-15 menolak untuk mengubah masa lalu Wolverine. Singkat cerita, saat percakapan antara Deadpool dan Logan, di mana Logan menyatakan niatnya untuk pensiun dan hidup damai, tiba-tiba Deadpool muncul menghampiri mereka. Menyadari bahwa Logan tidak memiliki tempat untuk pulang, Deadpool menghentikan langkah Logan lalu mengajaknya untuk bertemu dengan Blade AI. Keesokan harinya terungkap bahwa Wade telah mengundang Laura dan Logan untuk menetap di universe-nya setelah mengadopsi Deadpool, anjing pendamping Nespol. Selain itu, Wade juga menghidupkan kembali hubungannya dengan Vanessa setelah berhasil membuktikan dirinya dan menyelamatkan multiverse, dan film pun selesai.